Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Nabi Muhammad bersabda, "Salatum fi masjidi hadha khairum min alfi salatin illa al-masjidil haram." Siapa yang solat, siapa yang beramal ibadah, siapa yang mengerjakan kebaikan di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi, dia akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan masjid-masjid yang lain, kecuali illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, kalau kita solat sendiri di kampung halaman kita, di rumah kita, kita mendapatkan pahala 7 pahala, 7 keutamaan, 7 kebaikan. Kalau kita berjamaah di kampung kita, di daerah kita, di Palembang atau di mana saja pun, pokoknya di luar Madinah dan Makkah, kita berjamaah di masjid ataupun di dekat rumah kita masjid ataupun musholla, kita mendapatkan 27 pahala. 27 pahala ataupun keutamaan ataupun kebaikan. Kalau kita solat di dalam Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa berada di Palestina, kita mendapatkan pahalanya dilipat gandakan Allah Ta'ala dengan 500 dilipat gandakan Allah Ta'ala pahalanya kepada kita. Kalau kita solat di dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu berada di kota Madinah. Nah inilah sekarang ini alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Kalau kita solat di dalam Masjid Nabawi, dilipat gandakan Allah Ta'ala pahalanya dengan 1000 kali lipat pahalanya kepada kita. Terakhir, kalau kita solat di dalam Masjidil Haram, kita akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat pahalanya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu tingkatan pahala. Jadi di bumi Allah ini ada beberapa tempat yang dilipat gandakan Allah Ta'ala pahalanya. Itulah tadi yang pertama, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Jadi yang paling banyak itulah di Masjidil Haram. Karena itu juga adalah kiblat dari orang Islam dari seluruh penjuru dunia. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita ini tamu Duyufur Rahman wa biduyufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bertamu ke rumah Rasulullah. Kita ini bertamu ke rumahnya Allah, Baitullah, Ka'bah. Nah, itu di kota Makkah, itu rumahnya Allah. Nah, sedangkan di Madinah ini kita bertamu ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebenarnya Rasulullah ini? Ada satu hadis di dalam hadis kudusi. Hadis kudusi ini maksudnya yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung, tidak melalui malaikat, langsung kepada Rasulullah, baru disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Nah, sampai kepada kita sekarang hadis ini. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran pun memang disampaikan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, baru disampaikan Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Jadi hadis kudusi ini apa bunyinya? Laulaka ya Muhammad, kata Allah kepada Rasulullah, jikalau bukan karena kamu Muhammad, ma khalaqatul alam, kata Allah. Jikalau bukan karena kamu Muhammad, tidak akan aku jadikan alam ini. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hamba itu sudah sangat rendah sebenarnya statusnya itu. Hambanya Allah. Nah, jadi kita diciptakan Allah karena Rasulullah, karena nur, karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia tidak akan pernah diciptakan Allah Ta'ala kalau bukan karena nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umatnya sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Kita mengaku bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Apakah sudah benar-benar kita mengetahui siapa Nabi Muhammad itu? Berapa umurnya, siapa ayahnya, siapa ibunya, berapa anaknya, berapa lama di Madinah, berapa lama di Makkah, berapa hadisnya? Itu harus kita tahu kalau kita benar-benar umatnya Rasulullah, kalau kita benar-benar sayang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita harus mengamalkan sunnah. Apa itu sunnah? Itulah hadis, hadis-hadis Rasulullah. Tapi tidak semua hadis bisa diamalkan. Ada hadis yang lemah, ada hadis yang tidak bersanad, ada hadis yang ditolak. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, ilmu itu sangat-sangat luas, sangat luas. Kata Rasulullah, wajib hukumnya menuntut ilmu agama mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya setelah kita lahir, walaupun belum ada akal, belum ada pikiran, itu sudah diwajibkan bagi kita menuntut ilmu agama. Saking pentingnya ilmu agama ini, karena nanti kalau kita ingin mau masuk ke dalam surga pun, di kubur, di akhirat, itu nanti yang paling perlu adalah agama kita. Ilmu agama maksudnya. Jadi kita harus tahu ilmu berwudu, ilmu sholat, ilmu berpuasa, ilmu istinja, ilmu membayar zakat, segala macam semuanya yang kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu ilmunya. Jangan hanya cuma sekedar mengerjakan, kita nggak tahu apa sah atau enggaknya, atau batal. Jadi kita beribadah jangan hanya asal-asalan saja. Nggak ada gunanya kita beribadah asal-asalan, nggak diterima Allah, nggak mendapatkan pahala. Makanya kita harus cari tahu ilmunya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah semakin dekat ke hotel kita, kita membaca sholawat dulu. Mengucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Tandanya kita sudah sampai di rumahnya Rasulullah di kota Madinah. Ucapkan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada ahlul bakir. Kita ini bertamu, jangan asal-asal masuk ke rumah orang, nggak boleh. Makanya kita pun tadi pagi kita ada namanya tawaf wada. Nah, itulah tawaf pamitan. Kita jangan asal-asal keluar dari tanah haram Makkah dan keluar dari tanah haram Madinah, karena kita bertamu. Nah, ini sebelah kanan sudah kelihatan Masjid Nabawi, menara-menara Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Safwat Allah. Assalamualaikum. Ya Khalifat Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Ya Amirul Mu'minin. Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Ya Amirul Mu'minin. Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Ya Ahlal Baqi' minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum. Ya Ahlad Diyar. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Al-Fatihah.